Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa membiasakan diri kita mengucapkan kalimat tersebut karena itu adalah kesyukuran yang termasuk ibadah dan akan senantiasa menambahkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan juga kemudian pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa alhamdulillah memenuhi timbangan memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kita lanjutkan bacaan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Abu Zakaria Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf rahimahullahu taala, berisi tentang hadis-hadis yang memberikan kita ketenangan jiwa, penyucian jiwa atau biasa dikenal dengan tazkiyatun nufus. Sekarang kita masuk pada hadis yang 21 dalam kitab ini, yaitu hadis yang sangat panjang tentang kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ia tidak ikut perang dalam perang Tabuk dan tidak ada alasannya. Karena pada waktu itu Rasulullah SAW mewajibkan kepada semua yang bisa, yang memenuhi persyaratan, yang sehat, dan kemudian mempunyai kendaraan untuk ikut dalam perang Tabuk. Namun Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya itu tidak ikut dalam perang Tabuk ini dan mereka mampu pada waktu itu. Ada juga orang-orang yang tidak ikut bersama mereka 70-an lebih, tapi itu adalah orang-orang munafik yang mereka kemudian membohongi Rasulullah SAW tentang alasan kenapa mereka tidak, artinya mereka mengarang-arang alasan sehingga mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Rasulullah SAW karena memang tugasnya menghukumi yang nampak, maka beliau meminta ampunkan mereka, namun ampunan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tiga orang ini diantaranya Ka'ab bin Malik mengaku terus terang bahwa mereka tidak mempunyai alasan kenapa mereka tidak ikut dalam pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Nanti yang insyaallah kita akan sampai nanti pada penjelasan itu pada kitab selanjutnya dalam Sirah Nabawiyah. Perang Tabuk ini pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari anaknya Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik ini adalah sahabat karena dia lahir di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia meninggal pada tahun 90 Hijriah. Wa kana qaida Ka'ab min
banihi hina amiya, dan dia adalah menjadi penuntun bapaknya ketika bapaknya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Ketika dia sudah tua, Ka'ab bin Malik ini menderita penyakit buta. Maka anaknya inilah Abdullah yang menjadi penuntun beliau. Dia mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddithu hina takhallafa an qissati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik, bapaknya, itu bercerita tentang kisahnya ketika ia tidak ikut perang dalam perang Tabuk. Dan ini kisah Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah At-Taubah tentang penerimaan taubat bagi 3 orang ini. Allah Subhanahu wa taala kekalkan tentang kisahnya, tentang penerimaan taubatnya dalam surah At-Taubah. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang dilahirkan tahun 26 sebelum Hijriah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dia 26 tahun sebelumnya itu dia sudah dilahirkan. Kemudian meninggal pada tahun 51 Hijriah, termasuk ahli syairnya, orang pandainya orang Madinah. Dan dia di antara orang yang bisa menulis dan membaca. Dan itu sangat jarang pada waktu itu. Orang yang bisa menulis di Madinah pada waktu itu sangat jarang. Dia termasuk yang ikut dalam Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah ini adalah bai'ah yang Rasulullah SAW adakan 2 kali di Mekah sebelum hijrah. Bai'ah Aqabah ula dan Bai'ah Aqabah Tsaniyah. Bai'ah Aqabah yang kedua. Beberapa waktu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW itu Bai'ah Aqabah yang kedua. Namun dia tidak termasuk ikut dalam perang Badar. Nanti dia akan kisahkan dalam hadisnya ini. Maka dia mengatakan, qala Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa ghazwat Tabuk. Saya tidak pernah tidak ikut serta dalam perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada perang Tabuk. Artinya perang yang diperintahkan orang keluar. Rasulullah SAW wajibkan orang keluar. Makanya dia sebutkan, ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atib ahadan takhallafa anha. Dan selain dia bilang perang Badar yang saya juga tidak ikut di dalamnya, tetapi memang Rasulullah SAW tidak mencela atau tidak memarahi orang yang tidak ikut dalam perang Badar tersebut, karena perang Badar ini adalah perang yang tidak diwajibkan. Kata dia, wal innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu 'aira Quraisy hatta jama'a Allahu bainahum wa baina aduwwihim ala ghaira mi'ad. Karena perang Badar sebagaimana yang kita kisahkan dan sebagaimana disebutkan oleh di sini adalah sebenarnya awalnya tujuannya itu cuma menghadang kafilah dagangnya Quraisy yang dipimpin oleh Abi Sufyan untuk mengambil harta, untuk merampas hartanya. Karena kenapa seperti itu? Bukan merampok ya, bukan Rasulullah SAW mau merampok, tidak. Karena mereka kaum mukmin, orang-orang yang hijrah menuju ke Madinah itu diambil semua harta-hartanya yang ada di Mekah, karena mereka keluar pakai baju di badan, kendaraan satu, kalau itu pun kalau ada. Dan rata-rata itu mereka sampai ke Madinah 1 orang, 2 orang. Cuma rombongannya Umar yang paling banyak, Umar bin Khattab yang paling banyak. Bahkan Umar pun keluar juga diam-diam. Hadis yang atau sejak kisah yang menyatakan Umar keluar dan menantang kaum musyrikin itu lemah hadis. Dia keluar malam-malam juga. Dia berjanji bertemu dengan 2 orang temannya. 2 orang yang sampai ke Madinah, 1 orang ditipu oleh Abu Jahal, karena dia adalah saudara tirinya Abu Jahal, ditipu bahwa ibumu sakit.
dia karena kamu lari ibumu sakit. Akhirnya orang itu kemudian mau mengikuti Abu Jahal pulang ke Mekah. Di tengah jalan dia pura-pura minta tumpangan. Dia bilang, ini lemah unta saya, bolehkah saya duduk dia kau bonceng saya di unta. Akhirnya kemudian pas dia di atas, dia ikat itu saudara tirinya dan kemudian dia penjara sehingga dia tidak bisa melakukan hijrah. Maka barang-barang yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy itu di situ adalah banyak hartanya kaum mukminin. Maka itulah Rasulullah SAW berinisiatif karena pada waktu itu berharap juga supaya ini sahabat-sahabat yang datang ada modalnya, tidak bergantung pada orang-orang Ansar, tidak bergantung pada kasihan. Karena pada waktu mereka datang, orang Ansar itu bagi dua hartanya, membagikan harta-harta mereka kepada kaum Muhajirin karena memang tidak ada. Ya, dia cuma bawa baju di badan. Maka Rasulullah SAW keluar untuk menghadang kafilah ini, sehingga jumlah mereka pada waktu itu 313 pasukan, di antaranya cuma 2 penunggang kuda dan 70 unta, sebagiannya jalan kaki. Itu karena memang tujuannya untuk untuk menghalang rombongan kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan, kata Ka'ab, bahwa perang Badar itu adalah perang yang tidak direncanakan. Allah Subhanahu wa taala memang telah mentakdirkan bahwa akan terjadi perang antara kedua belah pihak, antara Quraisy dan orang kufar Quraisy dan Muhajirin, kaum Muhajirin dan Ansar yang ikut berserta bersama Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan pada waktu itu memang termasuk orang yang pandai karena memang dia adalah pemimpin kaumnya, itu mencium adanya penghadangan tersebut, sehingga kemudian dia mengambil jalur agak ke pantai, menyusuri tepian pantai dan mengutus satu orang Ghifari untuk langsung pelari cepatnya yang mempunyai, yang terbiasa memang mereka ini menempuh perjalanan siang dan malam tanpa istirahat, untuk cepat-cepat memberikan informasi kepada orang-orang Quraisy di Mekah bahwa barang-barang mereka dalam keadaan terancam. Jadi memang dulu orang-orang Mekah itu tidak semuanya yang keluar. Jadi ada yang titip-titip barang juga, ini barangku jualkan di Syam, jualkan di Syam. Maka barang, terutama barang-barang mereka itu minyak wangi dan kulit-kulit. Nah, jadi mereka itu jual kulit. Pulang dari sana kebanyakan banyak minyak wangi atau bawa minyak zaitun. Karena minyak zaitun itu memang dulu penghasilnya adalah di Syam, tidak ada di Mekah. Sekarang sudah ada. Mereka tanam di Taif, ada mereka tanam pohon zaitun. Seperti juga dan lain-lain, anggur kering, pokoknya makanan pokoknya. Maka terjadilah perang tersebut dan kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun Rasulullah SAW tidak mencela orang yang tidak ikut perang pada waktu itu. Dalam perang cuma 315 sahabat yang keluar pada waktu itu tidak diwajibkan karena memang mereka tidak berniat untuk berperang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang lain. Makanya walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah hina tawathaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu an nali biha mashhad badar. Kata dia bahwa sungguh aku di antara orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa baiat Aqabah. Jadi terkenal ya, dan baiat Aqabah mereka yang pertama itu cuma membaiat dalam baiat untuk tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri, tidak melakukan dosa. Jadi atau baiat disebut dengan bai'atun nisa. Jadi baiatnya wanita itu ada dalam surah
Al-Mumtahanah ayat-ayat terakhir itu di situ ada ayat idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka an la yusyrikna billahi syai'an wa la yaznina wa la yaqtulna wa la yasriqna wa la yaqtulna auladahunna wa la yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Itu adalah baiatnya wanita. Itu hampir sama dengan isinya baiat yang pertama. Adapun baiat yang kedua itu baiatnya sudah memberikan nyawa, sudah memberikan sudah mereka membaiat bahwa kalau Rasulullah SAW ada di Madinah, maka mereka akan siap mati untuk membela Rasulullah SAW, tapi di Madinah saja dalam baiat Aqabah itu. Ya, mereka mengatakan baiatul maut. Artinya kalau Rasulullah, siapa yang mau menyerang Rasulullah SAW, mereka sudah siap mati. Masuk semua isinya tadi itu yang di bait yang pertama dan ditambah lagi itu bahwa mereka akan membela Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raga ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW membawa pasukan pada perang Badar, Badar itu sudah di luar Madinah, sudah bukan di kota Madinah, ratusan kilo dari Madinah, Badar itu. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu, karena yang berbicara orang muhajirin semua, orang Quraisy, Abu Bakar, Umar, kemudian siapa lagi ya, berbicara, Mikdad. Maka Rasulullah masih terus suruh bicara. Sampai kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz mengerti maksudnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah ingin perwakilan Ansar untuk berbicara. Ketika pada waktu itu Quraisy sudah berada di depan mata dan perang ini sudah hampir dipastikan akan berkecamuk. Maka mereka pun menyatakan kesetiaannya, bahkan mengatakan Rasulullah SAW kalau dia pun masuk ke dalam laut, mereka juga masuk ke dalam laut. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Karena memang Rasulullah SAW tidak mewajibkan dalam sumpah bai'ah Aqabah itu pembelaan Rasulullah SAW di luar Madinah. Jadi mereka itu cuma berbaiat atau sumpah setia itu dan memberikan jiwa dan raganya itu hanya di dalam Madinah. Itu isi sumpahnya. Maka ketika perang Badar mau terjadi, Rasulullah ingin pembaruan, artinya melihat bagaimana kesetiaan kaum Ansar. Maka mengapa Rasulullah SAW tidak kemudian mencela sahabat yang tidak ikut dalam perang ini, dalam perang Badar? Itulah yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wa ma ahabbu anna li biha mashhada badrin wa in kanat badrun adkara fin nasi minha. Dia bilang, Ka'ab ini menurut persepsinya Ka'ab bin Malik bahwa, dan saya tidak menginginkan, artinya maksudnya kalau ditukar antara kehadirannya di Bai'ah Aqabah dengan kehadirannya di perang Badar, dia masih lebih suka kehadirannya di Bai'ah Aqabah, karena pada waktu itu memang masih cuma terbatas kaum muslimin. Walaupun kata dia orang-orang itu sangat mengingat tentang peristiwa Badar, mengingat peristiwa Badar itu orang, bahkan Ahlu Badar itu mempunyai keistimewaan Ahlu Badar daripada Ahlu Aqabah. Ahlu Badar itu masih didahulukan. Maka biasanya sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman itu kalau mau bermusyawarah, mereka yang dipanggil ini, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Dan memang ada keutamaannya, orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar ini itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan di masa yang akan datang. Bahkan dalam kasus nanti dalam sirah nabawiyah itu ada kasusnya Hatib bin Abi Balta'ah ketika mau Fatuh Makkah, dia karena di Makkah ada keluarganya yang tidak ada yang bisa menjamin keluarganya, dia takut kalau orang-orang Quraisy marah sehingga
keluarganya tidak aman di sana. Akhirnya dia mencoba mau membocorkan, mengirimkan surat kepada ahli Makkah bahwa Rasulullah mau melakukan perang, mau menyerang ke Makkah. Namun alhamdulillah surat itu ditemukan atau Rasulullah SAW diberitahukan bahwa surat itu dibawa oleh seorang wanita, sehingga Rasulullah SAW mengutus Ali dan Zubair untuk menghadang wanita tersebut dan mengambil surat tersebut dari tangan wanita tersebut, sehingga rencana penyerangan Fathu Makkah itu tidak jadi sampai diketahui oleh orang-orang Quraisy. Namun yang di sini poinnya adalah Hatib ini sudah melakukan pengkhianatan sehingga Umar sangat marah terhadap Hatib. Maka Rasulullah SAW menasihati Umar, jangan kau, innahu min ahli Badar, dia adalah seseorang yang ikut dalam perang Badar. Wa may yudrika ittalallahu alaihim wa yaqul i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan siapa yang sangka wahai Umar kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau mau kerjakan, karena aku telah memaafkan atau aku telah mengampuni kalian. Jadi memang Ahlu Badar itu mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat diketahui oleh para sahabat. Maka itu yang dikatakan oleh Ka'ab bin Malik. Kana min khabari anna li lam akun qattun aqwa wala aisara hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazah. Kata Ka'ab, dia bilang ketika dia tidak ikut dalam perang Tabuk itu, justru di situ dia dalam kondisi fit secara badan, secara keuangan, dan pada waktu itu dia mempunyai kemudahan untuk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi majtama'at indi qablahu rahilatani qattun hatta jama'atuhuma fi tilkal ghazwa. Dia bilang, sebelumnya saya tidak mempunyai dua kendaraan. Artinya dia mempunyai dua kuda atau unta. Tetapi dia pada waktu perang ini dia mempunyai dua kendaraan itu. Namun dia kemudian mengatakan bahwa walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan sebelumnya itu tidak pernah memberitahukan tujuan pertempuran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perang yang dia pimpin itu tidak pernah dia memberitahukan kepada sahabat itu tujuan di mana kemana kita akan bertempur. Nanti hari hanya atau pas harinya itu barulah Rasulullah SAW sampaikan. Kecuali pada perang Tabuk ini Rasulullah SAW sampaikan kemana tujuannya. Illa war hatta kanat tilkal ghazwa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wa aduwan katsira. Kecuali pada perang Tabuk ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menempuh perjalanan yang jauh pertama. Dan kedua pada waktu itu pada musim panas. Musim panas dan juga pada waktu itu musim paceklik, masih susah uang. Dan kemudian yang dihadapi ini adalah pasukan yang besar, yaitu pasukannya Romawi. Dalam perang Mu'tah yang kita tahu itu dia dengan Bani Ghassan 200.000 dihadapi oleh sahabat yang berjumlah 3.000. Maka Rasulullah SAW dalam perang ini dia menjelaskan secara detail kemana mereka akan menuju, kemana mereka, siapa yang akan mereka perangi, dan di daerah mana yang mereka akan tuju. Karena yang pertama bahwa
bahwa pada waktu itu adalah musim panas dan pada waktu itu waktu masaknya kurma. Kurma itu masak di musim panas. Jadi musim-musim nanti setelah musim dingin ini, disitulah mulai muncul bijinya, bakal buah. Nanti musim panas baru di situ matang kurma. Nah, ini orang mau panen, orang Madinah kan rata-rata adalah orang-orang yang petani kurma. Rasulullah SAW menjelaskan itu. Yang kedua, jarak yang mau ditempuh itu sangat jauh, yaitu ke Tabuk. Itu lebih jauh dari Mekah ke Tabuk daripada dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ke Tabuk daripada dari Mekah ke Madinah. Dan di situ ada padang pasir yang luas. Artinya mereka akan melewati banyak halangan dan rintangan. Dan ya mereka akan mendapatkan teriknya matahari dan haus. Kemudian yang ketiga adalah musuh yang besar, karena Romawi pada waktu itu adalah negara superpower yang baru saja mengalahkan Persia. Jadi yang mau dihadapi ini adalah pasukan yang kuat. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat hal tersebut sehingga para sahabat bersiap-siap untuk kemudian mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi perjalanan yang jauh ini. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhi alladhi yuridu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan secara jelas tujuan dan siapa yang akan dihadapi dalam peperangan tersebut. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsiruna wa la yajma'uhum kitabun hafidh. Fama rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna ay sayakhfalahu ma lam yanzil fi wahy. Maka tidak ada seseorang kemudian yang berani untuk kemudian menghilang atau tidak mengikuti perang ini kecuali mereka yakin bahwa kalau mereka tidak ikut perang ini maka akan turun wahyu dari langit menjelaskan tentang mereka. Nah, di sini wa gaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah hina tabatit thimar wadh-dhilalu wadh-dhilal wa tajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka perintah perang ini pada saat buah itu sudah menjelang panen, buah kurma itu sudah menjelang mau dipanen. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersiap sedia untuk mengikuti pertempuran tersebut. Ada beberapa orang-orang yang tidak diberikan atau diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengikuti perang, yaitu orang laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang dan orang-orang yang sakit yang diperbolehkan uzur. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan satu juga orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan. Orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ikut serta dalam pertempuran tetapi tidak ada kendaraan yang bisa untuk dia tumpangi. Artinya sudah full semua tumpangan. Sehingga mereka itu pulang dalam tawallu wa'idunhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiq. Sehingga mereka itu pulang dalam keadaan mata mereka itu bercucuran air mata karena mereka tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang ini. Pada waktu itu tidak diperbolehkan orang untuk berjalan kaki karena jauhnya perjalanan. Nanti bisa-bisa dia yang menjadi beban
Ini juga penting, menjadi beban dalam perjalanan. Kalau semua misalnya unta itu bisa sampai 3 orang di situ di atas. Kuda satu orang satu. Nah kalau ada yang jalan sampai keletihan, di mana mau ditaruh? Unta sudah penuh, kuda juga sudah penuh. Di mana? Siapa yang mau pikul orang ini? Maka karena hal tersebut, maka Rasulullah SAW tidak membolehkan pejalan kaki. Pasukan pejalan kaki untuk hidup, untuk ikut, karena ditakutkan itu dia akan kelelahan. Karena ini adalah perang yang paling jauh pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan dia di musim panas terik. Bayangkan musim panasnya Saudi itu, Jazirah Arab itu bisa sampai lebih 50 derajat. Nah ini kemudian bisa membuat pasukan-pasukan itu akan kelelahan dan mungkin bisa dia sakit. Nah ini kalau mereka sakit atau mereka menjadi lemah, siapa yang mau urus mereka? Di mana mau ditaruh untuk pasti harus pasukan tinggal lagi untuk tunggu dia sembuh. Maka di antara orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak ikut serta dalam perang Tab adalah di antaranya selain yang buta, pincang dan sakit, mereka orang-orang yang tidak ada tumpangan atau dia tidak mempunyai kendaraan dari kuda atau unta. Maka dia bilang fatafiktu aqdu lakin lika yatajahazu ma'ahu fa arji wa lam aqdi syai'. Maka pada waktu itu dia juga semangat. Maka dia pulang, bin Malik pulang, dia untuk mempersiapkan perbekalannya dan kemudian kendaraannya. Namun sampai di rumah dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak mempersiapkan. Padahal tadi tujuannya mau pulang ke rumah mempersiapkan perbekalan itu bersama Rasulullah SAW. Dia kemudian tidak jadi karena ada bisikan-bisikan setan. Faqulu fi nafsi ana qadirun alaihi. Jadi dia kemudian saya bisa, saya ikut. Jadi dia maju mundur sampai kemudian falam yazal yatamada bi hatta ishtadda bin nasil jiddu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna wa'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'. Bahkan sampai berlalu sampai semua orang sudah siap semuanya, dan besok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah siap semua, sudah lengkap dengan perbekalannya, dengan kendaraannya, tapi dia belum menyiapkan apa-apa. Maka dia mau fakultu atajahazu ba'dahu biyaumin aw yaumain. Maka dia mengatakan, tidak apa-apa, mungkin saya terlambat nanti 1 hari 2 hari masih bisa saya dapat. Besok saja saya persiapkan, nanti saya bisa kejar mereka. Summa alhaquhum faqadartu ba'da an fasalu li atajahasu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Ketika semua sudah pergi, dia pulang lagi ke rumahnya. Tapi kemudian 1-2 hari itu dia tidak melakukan apa-apa, tidak mempersiapkan apa-apa untuk kemudian dia keluar mengejar ketertinggalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Tsumma ghadawtu tsumma raja'tu wa lam aqdi syai'an. Begitu terus. Besoknya ketika dia bersama di Masjid Nabawi lagi, dia pulang lagi. Dia kuat lagi, dia pulang dia dan mengatakan mau menyiapkan perbekalan dan kendaraannya untuk mengejar Rasulullah SAW dan pasukannya, dan begitu terus. Falam yazal bi hatta asra'u wa tafarqal ghaz. Namun hatta asra'u wa tafaratal ghazw, sampai kemudian ya sudah tidak mungkin lagi dia mengejar ketertinggalannya, karena sudah berhari-hari dan bisa dia hilang jejak. Ini Jazirah Arab ya, padang Sahara ini agak lain daripada yang lain. Makanya Jazirah Arab itu dia adalah di antara negara yang tidak bisa ditaklukkan oleh Inggris atau penjajah Eropa, karena itu sifat alamnya, benteng alamnya. Bahkan dari dulu Romawi pun
itu untuk susah masuk ke dalam karena benteng alamnya. Selain itu karena kegersangan pada waktu itu ya di zaman, kalau di zaman Romawi dan Persia itu karena gersang. Tidak ada apa-apa yang diharapkan di situ. Bukan negara yang subur. Dan dia juga dibentengi oleh padang pasir yang berubah-ubah. Jadi bisa apa yang kita jalani, yang kita lihat dalam perjalanan hari ini, besok bukan itu lagi. Karena begitulah tabiat daripada padang pasir, dia terus mengikuti angin. Jadi tumpukan-tumpukan pasir itu dia mengikuti angin. Jadi dia tertiup ke sana kemari, sehingga yang mengetahui itu adalah memang orang-orang yang merupakan asli dari orang-orang Jazirah Arab atau unta yang pernah melewati daerah itu pasti dia tahu. Itu kehebatannya unta. Unta itu dia tahu walaupun berubah kondisi alam, dia tahu yang penting dia pernah jalan di situ. Dia akan tahu itu. Dilepaskan saja dia akan kembali ke rumahnya. Maka wahamamtu an artahila fadrikahum wa ya laitani fa'altu falam yuqaddir li dzalik. Maka dia bilang dia menginginkan untuk kemudian keluar, tetapi itu sudah terlambat. Sudah terlambat, sudah tidak bisa kemudian dia mengejar ketertinggalan dari Rasulullah SAW dan pasukannya. Di sini Syekh Utsaimin memberikan faedah bahwa amalan-amalan soleh itu kalau terlalu sering ditunda, itu biasa Allah Subhanahu Wa Taala harapkan kita untuk melakukan itu. Artinya itu biasanya tidak akan jadi karena terlalu lama ditunda. Sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, karena dia tunda terus, akhirnya dia kemudian tidak bisa lagi untuk kemudian mengejar ketertinggalannya dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang menuju ke Tabuk pada waktu itu. Maka hendaknya memang kebaikan-kebaikan itu ketika pertama kali kita niatkan, diusahakan untuk kita laksanakan. Karena selain itu ada juga keutamaan yang lain. Ketika kita mengetahui suatu kebaikan, kita sudah berniat untuk mengerjakannya dan kita kerjakan langsung, maka itu akan menambah beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat walau annahum fa'alu ma yu'adu bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Kalau mereka melakukan langsung apa yang diperintahkan kepada mereka dari kebaikan-kebaikan, maka itu baik bagi. Kebaikan yang pertama adalah wa asyadda tathbita. Itu akan mengokohkan dia dalam agama, membuat dia menjadi istiqamah dalam agama. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan orang yang langsung mengerjakan satu amalan ketika pertama kali dia dengar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beda orang yang melakukan amalan pertama kali dengan pertama kali dia dengar dia lakukan, dengan orang yang menunda-nunda walaupun dia melakukan itu beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa la hadainahum siratan mustaqim. Dan kami akan berikan mereka petunjuk yang lurus, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya kita kemudian tidak menunda-nunda kebaikan. Kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, fa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhir subah. Kalau kalian berada di waktu pagi, maka jangan tunggu waktu sore untuk melakukan kebaikan. Lakukan waktu pagi. Kalau engkau mau melakukan kewajiban di waktu pagi, lakukan di waktu pagi. Jangan tunda sampai sore. Begitu pula kalau engkau mau melakukan kebaikan di waktu sore, jangan tunda sampai nanti besok pagi. Karena hal tersebut dimungkinkan tidak terjadinya keinginan atau amalan tersebut. Karena di antara senjata iblis adalah at-taswif, mengatakan kepada kita nantilah, saufa besok, nanti masih ada lagi. Maka itulah yang terjadi pada Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga dia kemudian tertinggal, bukan tertinggal ya,
dia tidak sampai lagi untuk kemudian mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya. Fakuntu haraju fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatuftu fihim ahzanani anni la ara illa rajulan maqmusan alaihi nifaq atau rajulan mimman adarallahu minad du'afa. Kata Ka'ab bin Malik, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah, maka dia berkeliling berjalan-jalan bertemu dengan orang-orang, namun dia mengatakan bahwa saya sangat sedih karena orang yang saya temui itu yang di Madinah pada waktu itu hanya dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya orang-orang munafik yang mereka itu memang tidak mau ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah orang-orang yang diberikan uzur, diberikan keringanan oleh Rasulullah SAW untuk tidak ikut dalam pertempuran itu daripada orang-orang duafa, dari orang-orang yang tidak, orang-orang yang sakit tadi, orang-orang yang buta, pincang, dan orang-orang yang tidak mempunyai kendaraan untuk dia tumpangi, untuk yang dia kendarai menuju Tabuk. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, ma fa'alaka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencari-cari Ka'ab ini waktu di Madinah. Mungkin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taala biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencari-cari sahabatnya, apalagi di antara seperti Ka'ab ini adalah sahabat-sahabat awal, adalah orang-orang awal yang masuk Islam dari kaum Ansar. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW tidak bertanya-tanya tentang dirinya, kecuali pada saat Rasulullah SAW sudah sampai di Tabuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ma fa'ala Ka'ab?" Dan di mana Ka'ab? Kenapa tidak ada? Bayangkan Rasulullah SAW bisa mengetahui sahabat, dari banyak sahabat dia mengetahui siapa yang tidak ada. Faqala rajulun min bani Sadima, ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharahu fi itfihi. Ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, dia telah mementingkan dirinya dan meninggalkan agamanya. Maka pada waktu itu Mu'az bin Jabal mengatakan, bi'sa ma qulta, sungguh sangat jelek apa yang engkau katakan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Ya Rasulullah, demi Allah kami tidak mengetahui dari Ka'ab kecuali kebaikan. Artinya dia terkenal adalah sahabat yang baik, tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya, tidak pernah melakukan dosa besar sebelum. Maka fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diam. Qala Ka'ab bin Malik, kemudian Ka'ab mengatakan, falamma balagani annahu tawajjaha qafilan hadarani hammi. Ketika Ka'ab bin Malik mengatakan, ketika dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau pulang, dari perang Tabuk, karena perang ini tidak jadi, karena mereka tidak bertemu dengan pasukannya kaum Romawi. Rasulullah SAW cuma di sana, kemudian menunggu 20 hari dan tidak jadi, maka kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Begitu Ka'ab mengetahui kepulangan Rasulullah SAW, maka Ka'ab bin Malik kemudian seperti kebanyakan orang mau berusaha cari-cari alasan, apa kira-kira yang harus dia lakukan, harus dia katakan kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, saya pada waktu itu harus apakah saya harus mengatakan atudzakkirul kadhib wa aqulu bimada akhruju min sakhatihi ghadan. Apakah saya harus mengucapkan kebohongan sehingga mengatakan sesuatu yang kemudian menghindari kemarahan Rasulullah SAW besok?
Kemudian dia wastana'tu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Maka dia kemudian berkeliling dan kepada orang-orang yang dianggap cerdas dari keluarganya, dia tanya, kira-kira apa yang bagaimana besok ketika dia harus berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa alasannya? Apa yang bagus alasan? Kemudian yang dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat, dia mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat dekat, maka semua rencana-rencana kebohongan, alasan-alasan yang ia karang itu kemudian hilang dari dadanya. Sini juga kemudian bagaimana keimanan seorang Ka'ab bin Malik. Walaupun dia bisa melakukan kebohongan itu, karena itu juga dilakukan oleh orang-orang munafik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka, bahkan memberikan istighfar kepada mereka. Tetapi Ka'ab bin Malik mengetahui bahwa kalau dia mengatakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebohongannya, dan dia tidak akan aman daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lepas dari kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak akan lepas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika seseorang itu mengetahui bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengetahui bagaimana muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang melekat pada diri manusia, yang tidak ada samar-samar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi, dilakukan di waktu siang atau dilakukan di waktu malam. Maka dia bilang wa araftu anni lan akhruja minhu abadan bi syai'in fihi kadzib. Dan saya yakin, saya mengetahui bahwa saya tidak akan bisa selamat dari Rasulullah SAW dengan sesuatu yang ada kebohongan di dalamnya. Fajtama'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah SAW qadiman wa kana idza qadima min safar bada'a bil masjid. Maka saya memulangkan tekad untuk kemudian jujur apa adanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu kebiasaan, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari luar dari perjalanan itu tidak langsung ke rumahnya, dia singgah di masjid itu. Dan itu adalah merupakan sunnah, singgah di masjid dulu salat 2 rakaat baru kemudian pulang ke rumah. Dan ini sunnah yang banyak, mungkin hampir kita tidak mengamalkannya. Hampir semua kita tidak mengamalkan sunnah ini. Sebenarnya sunnahnya itu, dia adalah sunnah bukan wajib. Adalah kalau kita dari perjalanan, maka kita singgah sholat di masjid yang biasa kita sholati, atau sebagian ulama membolehkan di masjid yang dekat dari masjid yang kita sholat. Paling bagus adalah masjid yang kita sholat di situ kita kemudian sholat dulu, baru kemudian kita pulang ke rumah. Dan itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa kana idza qadima safar bada'a bil masjid fayarqa'u fi rak'atain. Maka di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perjalanan, dia kemudian masjid dan melaksanakan salat 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas. Kemudian dia duduk karena dia banyak manusia yang datang, banyak orang-orang yang datang mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fa'ala dzalik ja'ahu al-mukhallifuna fatafiqu ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Maka pada saat itulah datanglah orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Terutama orang-orang munafik ini yang lebih 70-an orang datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat-buat uzurnya, membuat-buat, mengarang-arang halangannya. Bahkan mereka bersumpah bahwa itu, maka ada di dalam yahlifuna lahum liyurduhu. Mereka bersumpah kepadamu agar engkau ridha menerima, ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Itu sudah
Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa orang-orang munafik ini nanti akan memberikan alasan ketika kalian pulang ke Madinah. Wa kanu bid'atan wa thamanin rajulan, dan mereka 83 laki-laki. Wa qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaniyatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima alasan mereka karena itulah yang bisa dibuktikan. Rasulullah kita tidak dituntut untuk membela hatinya manusia, kecuali mungkin kalau ada penguat yang lain. Maka di dalam Islam niat itu tidak bisa dihukum niat kecuali dia ada penguatnya dari hal-hal yang lain. Motifnya niat itu tidak bisa dihukum. Yang dihukumi adalah yang nampak, yang terjadi. Kecuali bisa dibuktikan dengan penguat-penguat yang lain, barulah kemudian bisa ditahu niatnya. Karena siapa yang tahu niatnya orang lain yang ada di dalam hatinya? Kalau tidak ada penguat-penguat yang lain yang memberitahukan kita tentang niat. Maka Rasulullah SAW menerima. Bahkan wabaya'ahum wastaghfara lahum. Bahkan Rasulullah SAW mengampuni mereka, memberikan ampun mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullah. Fala yaghfirullahu lahum. Engkau minta ampunkan dia Muhammad ataupun engkau tidak minta ampunkan dia Muhammad, kamu minta ampunkan dia 70 kali, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang munafik dan dia berdusta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaniyatan wa wakala sarairahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menghukumi rahasia mereka atau apa yang ada di dalam hati mereka, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mereka ini berdusta karena wahyu Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hati-hati atau rahasia-rahasia mereka ini, tipuan-tipuan mereka. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya. Fajituhu falamma sallamtu alaihi tabassamal mughdab. Maka ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mengucapkan salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum, tetapi senyumnya adalah tabassumul mughdab, adalah senyum yang mengandung kemarahan. Di sini ini yang susah kita. Rasulullah SAW marah saja masih bisa senyum. Itulah keindahan akhlaknya Rasulullah SAW. Kita kalau sudah marah, jangankan senyum, yang ada adalah kita mau mungkin banting-banting orang itu karena saking marahnya kita. Mau bicara saja susah karena saking bergejolaknya dada itu. Apalagi mau tersenyum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ta'al fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka dia mengambil sini, kemari. Kemudian aku datang dan berjalan menuju hingga aku duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma khallafaka alam takun qad ibta'ta dhahrak. Apa yang membuatmu tidak ikut dalam perang Tabuk ini? Bukankah engkau sudah membeli tunggangan, membeli kendaraan? Rasulullah tahu ya. Faqultu bala inni wallahi law jalastu 'inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu an sa'akhruju min sakhtihi bi udrin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, seandainya saya berbicara dengan selain dalam masalah ini dari orang-orang dunia, dari raja-raja, maka saya bisa membuat alasan-alasan sehingga kemudian bisa dan saya bisa lepas atau selamat dari kemarahanmu dengan berbagai alasan. Walaqad itu jidalan, karena aku adalah orang yang pandai dalam berdebat, dalam memberikan alasan. Walakinni wallahi laqad alimtu lakin la in haddatsuka al-yawma haditsan haditha kadhibin tarada bihi anni la yushikanna Allah an yuskhitaka alayya. Maka kata dia, sekiranya pun saya bisa berkata-kata kepada
sekarang dengan perkataan-perkataan dusta sehingga engkau berdaya memberikan maaf, memberikan uzur kepada saya untuk tidak ikut dalam perang ini, tetapi pasti Allah Subhanahu wa taala akan suatu saat akan memberitahukanmu dan itu akan lebih membuatmu marah kepadaku. Wala in haddatstuka haditsan sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi afwallah. Dan jika aku mengatakan apa yang sebenar-benarnya, maka engkau itulah yang engkau dapatkan padaku, dan aku mengharapkan dengan perkataan yang jujur ini ampunan Allah Subhanahu wa taala. La wallahi ma kana li min udrin wallahi ma kuntu qattun aqwa wa la asra minni hina takhallaftu anka. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak mempunyai alasan, saya tidak mempunyai uzur, saya tidak mempunyai sebab dalam ketika saya tidak ikut dalam peperangan ini. Bahkan saya pada saat justru saya lebih mudah untuk kemudian ikut bersamamu, dan kondisi dalam keadaan fit, dan juga dia mempunyai 2 kendaraan, tetapi itulah yang terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma hadza faqad sadaq faqum hatta yaqdiyallahu fik. Rasulullah SAW mengatakan, adapun ini Ka'ab, maka dia telah jujur, dia adalah orang yang jujur, maka berdirilah dan pergilah, tunggulah apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang kemudian yang menjadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'ab dan 2 orang sahabatnya, sehingga kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala setelah 50 hari menghukum mereka, dikucilkan dari sahabat, tidak bisa dibicarai, tidak ada yang menemani, tidak boleh ditemani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan kepada mereka. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Dan kepada 3 orang yang tidak ikut berperang dalam perang Badar, dalam perang Tabuk, sehingga kemudian dia dihukum, tidak boleh dibicarai. Bahkan ketika dia salam tidak boleh dijawab salam. Dan itu membuat mereka sempit dunia ini dalam pandangan mereka bertiga, karena tidak ada orang yang berbicara. Teman, kalau tidak ada orang yang berbicara satu Madinah, itu membuat bahkan ketika itu mereka tidak melakukan lagi salat berjamaah. Bahkan 2 sahabatnya Ka'ab ini, sahabat Rasulullah SAW yang lain, bahkan sudah tidak pergi-pergi, menangis terus di rumahnya karena tidak kuat dengan pandangan manusia. Dia malu dengan para sahabat yang berada di Madinah. Semoga hal ini memberikan kita sedikit hadis ini dimasukkan dalam bab taubat, karena mereka ini kemudian bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita nanti insya Allah sambung lagi, karena yang hadisnya sangat panjang sekali, ada beberapa halaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan dalam agama kita, yang sampai kemudian kita bisa menjual agama ini untuk kemudian, atau menjual keyakinan kita dengan sesuatu yang bersifat duniawi, seperti orang-orang munafikin, karena dia takut kemarahan Rasulullah SAW, dia kemudian berdusta untuk mendapatkan maaf dari Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.